Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami.
agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini dari 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kaitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh.
Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
bahagia penuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kepada kita untuk hari ini yaitu dari Matius pasalnya yang 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya kepada kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemberitahuan pertama Yesus kepada para muridnya tentang penderitaan yang akan dialami Yesus sebagai anak Allah yang akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Bapanya kepada Yesus. Yesus datang ke dunia ini bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi Dia mau menyatakan, Yesus sebagai anak Allah mau melaksanakan apa yang Allah Bapa nyatakan kepada Yesus, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan inilah yang kita lihat bagaimana ketika Yesus memberitahukan ini, ternyata Petrus, murid yang sangat dikasihi Yesus, tidak mampu untuk berpikir bahwa Yesus itu akan menderita. Itu sebabnya dia mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Karena apa? Petrus mengandalkan pikirannya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menjawab dengan teguran kepada Petrus. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari sini Yesus mau mengatakan bahwa Petrus itu belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sebenarnya. Petrus belum sungguh-sungguh mengerti, memahami siapa Yesus dan apa
yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus sungguh masih sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Dia membayangkan bagaimana mungkin Yesus itu yang adalah gurunya, Yesus itu yang adalah mampu membuat tanda-tanda mujizat, mampu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Mengapa harus menderita? Dan inilah mengapa Yesus mengatakan, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya agar murid-murid Petrus lebih memahami siapa Yesus itu, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salib, dan ia harus mengikut aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah syarat-syarat yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid, agar para murid semakin mengerti apa dan siapa mereka yang mengikuti Yesus. Kita mau melihat 3 syarat tadi. Yang pertama dikatakan seseorang harus menyangkal dirinya. Apakah arti menyangkal diri sendiri? Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Menyangkal diri adalah memberikan seutuhnya kehidupan kita hanya kepada Yesus. Inilah yang merupakan syarat pertama. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Karena bagi Yesus, ketika kita mengikuti Dia, kita harus benar-benar seutuhnya menyerahkan hidup kita yang sesungguhnya kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, syarat untuk mengikut Yesus adalah memikul salib. Memikul salib berarti siap sedia untuk menghadapi sesuatu, apapun itu, tantangan, pergumulan demi kesetiaan kita kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memikul salib, setiap orang memiliki salib masing-masing. Ada salib yang ringan, ada salib yang berat, dan ini harus kita pikul. Dan disinilah kita diuji bagaimana kesetiaan iman kita dalam mengikut Yesus. Ketika kita mampu memikul salib kita, di sana kita benar-benar menyatakan kesetiaan kita mengikut Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentunya masih mengingat lagu anak-anak sekolah minggu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, di sini kita mau dimintakan agar kita memiliki suatu komitmen, suatu pernyataan bahwa ketika kita sudah menyatakan kita mengikut Yesus, kita tidak bisa lagi mengingkarinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mengikut Yesus adalah benar-benar kita siap untuk menanggung apapun resiko, apapun yang harus kita hadapi ketika kita sudah mengatakan kita mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi di sanalah kita benar-benar yakin dan percaya ketika kita sudah memiliki suatu komitmen bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kita. Mengikut Yesus tidak akan kita ingkari. Kita akan semakin dimampukan, kita akan semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita,
untuk melakukan keputusan kita. Dan di sanalah kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Allah kita. Sehingga inilah yang mau dikatakan di dalam firman ini. Ketika kita sudah benar-benar melakukan persyaratan mengikut Yesus tersebut, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, di sanalah kita akan merasakan sukacita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Berkat-berkat Tuhan senantiasa Dia berikan dalam kehidupan kita. Karena sekali kita mengatakan kita mengikut Yesus, maka kita harus siap bersama-sama dengan Yesus dalam setiap apapun situasi, kondisi kehidupan kita. Dalam suka, dalam duka, kita senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan dimenangkan oleh Yesus Tuhan Allah kita, karena Dia adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Dia senantiasa memberikan kasih-Nya, Dia senantiasa memberikan pengorbanan kepada kehidupan kita, asal kita benar-benar menyatakan kesetiaan kita di dalam mengikut Dia. Karena itu, mari di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengikut Yesus dan senantiasa menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajar kami agar kami senantiasa Tuhan mampu menyatakan kehidupan kami sebagai seorang percaya yang menyangkal diri kami dan kemudian yang mampu memikul salib dan mengikut Engkau di dalam apapun situasi kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami semakin kuat dan kami Tuhan semakin merasakan berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Dan kapanpun apapun situasi kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami mampu Tuhan setia mengikut Engkau. Kami tidak mengingkari kesetiaan kami Tuhan, tapi kami benar-benar menyatakan bahwa kami senantiasa mengikut Tuhan. Dan di sanalah Tuhan kami merasakan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Ketika kami Engkau menangkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dalam setiap apapun Tuhan yang kami hadapi, tapi Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dan berkat-Mu selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman, tapi mampu sebagai pelaku firman dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan, tolong Tuhan Engkau topang kehidupan dan pergumulan mereka. Demikian juga yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Ya Bapa di surga, berkati juga setiap pelayanan demi pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, sehingga mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Dan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan semakin nyata di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari setiap dosa kesalahan kami, agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.